Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait materi ketidakpastian dalam pengukuran tunggal dan ganda. Perkenalkan, saya Iksan Idris dari kelas 1A TKI. Definisi ketidakpastian tunggal pengukuran dan ketidakpastian pengukuran ganda. Ketidakpastian pengukuran tunggal sendiri adalah batas kesalahan maksimal yang diperkirakan untuk satu kali pengukuran dan dihitung setengah dari skala terkecil alat ukur. Sedangkan ketidakpastian pengukuran ganda atau berulang adalah batas kesalahan maksimum untuk pengukuran yang dilakukan beberapa kali, di mana ketidakpastiannya dihitung dari data hasil pengukuran berulang, seperti simpangan baku, sehingga memberikan perkiraan batas kesalahan yang lebih akurat. Adapun contoh soal pengukuran ketidakpastian tunggal. Seorang siswa mengukur papan panjang dengan mistar dan memperoleh hasil 78,3 cm. Skala terkecil mistar adalah 0,1 cm. Tuliskan hasil pengukuran beserta ketidakpastiannya dan tentukan ketidakpastian relatif dalam persen. Pertama, seorang siswa mengukur panjang papan dengan mistar dan mendapatkan hasil sekitar 78,3 cm. Karena skala terkecil mistar adalah 0,1 cm, maka ketidakpastian pengukuran diambil setengahnya, yaitu 0,05 cm. Dengan demikian, hasil pengukuran ditulis 78,30 cm plus minus 0,05 cm. Setelah dihitung ketidakpastian relatifnya, nilainya sangat kecil, yaitu sekitar 0,06%. Selanjutnya yaitu contoh soal pengukuran ketidakpastian ganda. Dilakukan pengukuran berulang terhadap diameter kelereng dengan jangka sorong. Data hasil pengukuran dapat dilihat sebagai berikut. Adapun, berikan hasil laporan pengukuran berulang lengkap dengan ketidakpastiannya. Untuk penyelesaiannya, semua data pengukuran dijumlahkan. Hasil penjumlahan ini disebut jumlah data. Setelah itu, setiap data dikuadratkan, dikalikan dengan dirinya sendiri. Lalu, hasil kuadratnya dijumlahkan. Ini disebut jumlah kuadrat data. Selanjutnya itu menghitung rata-rata atau X. Jumlah dari data tadi kemudian dibagi dengan banyaknya data. Hasilnya adalah nilai rata-rata dari seluruh pengukuran. Selanjutnya menghitung ketidakpastian atau delta X. Rumus ketidakpastian digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari rata-rata nilainya. Langkahnya yaitu jumlah kuadrat data dikalikan dengan banyak data. Dari hasil itu dikurangi dengan jumlah kuadrat dari hasil itu dikurangi kuadrat jumlah data. Lalu hasil selisihnya dibagi dengan banyak data dikurangi 1. Setelah itu diakar kuadrat. Terakhir hasilnya dibagi dengan banyaknya data. Dari proses ini diperoleh ketidakpastian pengukuran yang menunjukkan simpangan rata-rata data. Selanjutnya menghitung ketidakpastian relatif atau KR. Ketidakpastian relatif adalah perbandingan antara ketidakpastian dengan nilai rata-rata. Caranya yaitu ketidakpastian dibagi dengan nilai rata-rata, lalu hasilnya dikalikan 100%. Ini akan menunjukkan seberapa besar ketidakpastian terhadap nilai rata-rata dalam bentuk persen. Nah, dari hasil pengukuran tersebut ditulis dengan rata-rata beserta ketidakpastiannya, yaitu dalam bentuk angka, plus minus ketidakpastian, yaitu 2,47 plus minus 0,03 cm, atau bisa juga dalam bentuk angka, plus minus persentase ketidakpastian, yaitu 2,47 plus minus 1,2%. Jumlah kuadrat data dikalikan dengan banyaknya data. Kemudian hasilnya dikurangi dengan kuadrat dari jumlah seluruh data. Setelah itu, hasil pengukuran tadi dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Lalu diambil akar kuadratnya. Terakhir, dibagi lagi dengan banyaknya data. Dari perhitungan ini, ketidakpastian yang didapat bernilai sekitar 0,03 cm. Selanjutnya, ketidakpastian relatif diperoleh dengan cara membandingkan ketidakpastian terhadap nilai rata-rata. Caranya yaitu nilai ketidakpastian dibagi dengan rata-rata hasil pengukuran, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah sekitar 1,2%. Nah, hasil pengukuran dapat dituliskan dalam dua cara, yaitu 2,47 plus minus 0,03 cm atau 2,47 plus minus 1,2% cm.